Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Khotbah Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita hadis 1224 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari jalan Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi. Ia berkata, haddatsana Khalid Al-Hadza dari Abu Qilabah dari Anas. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Dan orang yang paling kuat dalam memegang perintah Allah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan orang yang paling benar malunya, yang paling malu dari umat ya, Nabi Muhammad adalah Utsman bin Affan. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Dan orang yang paling qari terhadap kitabullah adalah Ubay bin Ka'ab. Wa afraduhum Zaid ibn Thabitin. Dan orang yang paling alim tentang faraid, yaitu ilmu waris ya, adalah Zaid bin Thabit. Wa alamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Dan yang paling alim tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ala wa inna likulli ummatin aminan wa inna amina hadhil ummati Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ketahuilah bahwa setiap umat itu ada amin. Amin itu orang-orang yang terpercaya ya. Orang-orang yang sangat amanah. Wa inna amina hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sesungguhnya amin umat Islam ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Tirmidzi berkata hadis ini hasanun sahih. Sementara Al-Hakim berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan memang benar, memang hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Iya. Terlebih juga Sufyan Ats-Tsauri memutaba'ah Khalid Al-Hadza dalam periwayatannya. Hadis ini menunjukkan ya akhi, yang pertama keutamaan para sahabat yang telah disebutkan tadi. Dan ternyata masing-masing sahabat ini diberikan oleh Allah kelebihan. Abu Bakar orang yang paling rahmat, sayang. Umar yang paling keras dalam memegang agama Allah. Utsman yang paling kuat yang paling malu. Sampai-sampai pernah Rasulullah SAW sedang duduk di pinggir sumur. Kemudian Abu Bakar minta izin untuk masuk. Maka Rasulullah mengizinkan Abu Bakar dalam keadaan paha Rasulullah masih terbuka terlihat. Kemudian Umar minta izin. Rasulullah pun mengizinkan Umar dalam keadaan paha beliau masih terlihat. Kemudian Utsman minta izin. Maka begitu Utsman datang, ditutupnya pahanya Rasulullah SAW. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika Utsman yang datang engkau menutup pahamu? Kata Rasulullah, ala astahi mimman yastahi minhul malaikah? Bagaimana aku tidak malu dari orang yang malaikat saja malu kepada. Malaikat saja malu sama Utsman radhiyallahu anhu arda. Saking pemalunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Hadis ini juga kita ambil faedah ya akhal Islam yang kedua, keutamaan sifat rahmat kasih sayang. Abu Bakar orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW, ya tidak? Iya.
Ibnu Mas'ud, dia berkata, kami para sahabat menganggap bahwa orang yang terbaik di antara kami adalah Abu Bakar. Kemudian setelahnya Umar. Ya. Ternyata orang yang paling baik setelah Rasulullah SAW itu disifati oleh Rasulullah apa? Orang yang paling sayang kepada umatku. Ini menunjukkan keutamaan sifat apa? Rahmat, kasih sayang, Pak. Makanya kan Rasulullah SAW disifati dengan rahmat, tidak? Iya. Allah mengatakan dalam surat apa itu? Surat At-Taubah, ya. Ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul yang berasal dari diri kamu, yang merasa berat terhadap apa yang menimpa kamu, yang begitu semangat memberikan hidayah kepada kamu dan kepada kaum mukminin, rahmat dan kasih sayang, rauf, lembut dan sayang, insyaallah. Di sini Rasulullah SAW mensifati Abu Bakar pun orang yang sangat sayang kepada umatnya. Maka kita pun berusaha untuk mempunyai sifat seperti ini, sayang kepada umat. Ya, dengan cara apa? Memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Kita berusaha untuk menyayangi mereka dengan cara apa? Mengajarkan mereka tentang ini halal, ini haram, ini ke surga, ini ke neraka. Diingatkan mereka yang salahnya. Ya. Dikuatkan mereka yang di atas kebenarannya. Berusaha kita untuk semangat memberikan hidayah kepada mereka. Makanya kan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah apa? Ahlus sunnah wal jamaah hum a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalq. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang paling tahu kebenaran dan orang yang paling sayang kepada manusia. Iya. Kita harus punya jiwa kasih sayang kepada umat Islam. Kita harus sayang kepada mereka yang jatuh kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, ya, kepada kemaksiatan. Dengan cara apa? Berikan hidayah kepada mereka. Ajak mereka kepada kebaikan yang Islam. Jangan sampai ya semangat kita memvonis, Pak. Kadang ada orang kalau udah bisa memvonis, orang tuh sesat udah, masya Allah udah jauh tahdzir gitu ya. Tahdzir sana, tahdzir sini. Seakan-akan tujuan menuntut ilmu itu untuk tahdzir orang aja udah. Nah ya akhi, itu sangat tidak sesuai dengan jiwa kasih sayang ya akhi. Orang yang sayang itu berusaha, ya mereka yang jatuh kepada kesalahan kita berusaha untuk mengingatkan, ya menyelamatkan ia dari api neraka. Hadis juga menunjukkan ya akhal Islam anjuran untuk kuat dalam berpegang kepada agama sebagaimana halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Umar ini masya Allah Pak. Iya. Kata Rasulullah apa? Lau salaka Umar fajjan, kalaulah Umar melewati satu jalan, maka setan akan cari jalan lain. Gak mau tuh ketemu sama Umar setan. Makanya Umar ini masya Allah sahabat yang ditakuti oleh setan. Kalau antum ketemu setan satu jalan gimana? Lari terbirit-birit kali Pak ya. Khotbah Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan akhi keutamaan sifat haya, sifat rasa malu. Dan Rasulullah mengatakan al-haya khairun kulluh. Rasa malu itu semuanya baik. Ya, sifat rasa malu itu baik semuanya kata Rasulullah SAW. Maka memang demikian, karena dengan rasa malu kita jauh dari maksiat insyaallah. Apalagi malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang sama manusia malu tapi sama Allah enggak malu gitu, Pak. Makanya Rasulullah apa? Allah ahaqqu an yustahya min. Allah itu lebih berhak kamu malu kepadanya. Kalau kita malu untuk dilihat orang-orang berbuat maksiat, kenapa ketika kita sendirian enggak malu sama Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah lebih berhak untuk kita malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam
keutamaan Ubay bin Ka'ab. Di mana Ubay bin Ka'ab ini orang yang paling qari ya terhadap kitabullah. Ada beberapa sahabat yang sangat qari yang Rasulullah rekomendasikan ya. Di antaranya yang pertama Ubay bin Ka'ab. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah. Ini di antara sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil Al-Quran dari mereka. Ya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Zaid bin Thabit, di mana Zaid ini diberikan oleh Allah kedalaman ilmu dalam ilmu faraid. Apa itu ilmu faraid? Ilmu waris. Dan untuk memahami ilmu waris ini butuh kecerdasan, Pak. Ya. Pintar matematika dan yang lainnya. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal, di mana Mu'adz bin Jabal dikatakan oleh Rasulullah apa? Orang yang paling alim tentang halal dan haram. Makanya kata Rasulullah, Mu'adz bin Jabal nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama para ulama dan ia berada di depan para ulama sejauh mata memandang. Ya, keilmuan Mu'adz bin Jabal, masya Allah, kefaqihannya juga masya Allah. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada keutamaan Abu Ubaidah ibn Jarrah, di mana beliau disifati oleh Rasulullah orang yang amin, orang yang sangat amanah. Amin itu orang yang sangat apa? Yang sangat amanah. Ya. Hadis 1225. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan darinya Ibnu Asakir dari jalan Zaidah dari Mansur bin Al-Mu'tamir dari Zaid bin Wahab dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Raditu li ummati ma radiyalaha ibnu ummi abdin." Aku ridha untuk umatku apa yang ridha kepadanya ibnu ummi abd. Siapa sih ibnu ummi abd itu? Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Al-Hakim berkata sanad ini sahih sesuai dengan Bukhari dan Muslim. Dan keduanya menyebutkan padanya illat, yaitu bahwasannya Sufyan dan Israel meriwayatkan dari Mansur dari Al-Qasim bin Abdurrahman bahwa Rasulullah bersabda. Berarti ini mursal. Mursal itu apa? Mursal itu perkataan tabi'in Rasulullah SAW bersabda tanpa menyebutkan perantaraan ia dengan Rasulullah. Dan mursal itu Pak termasuk hadis dhaif. Kenapa? Karena nggak diketahui perantaraan ia dengan Rasulullah siapa. Ada kemungkinan sahabat, ada kemungkinan tabi'in. Dua kemungkinan ini sama-sama kuat. Kalau itu tabi'in ada kemungkinan dia thiqah, ada kemungkinan dia dhaif. Makanya atas pendapat yang kuat bahwa mursal itu dhaif, tidak bisa jadikan hujjah. Nah, ini mursal yang sementara yang tadi mausul itu bersambung sampai Rasulullah SAW. Nah, kalau ada dua jalan, yang satu mursal, yang satu mausul, berarti ada ilat nih. Harus kita lihat mana yang paling kuat, yang mausul apa yang mursal. Ya. Kata Syekh Albani, hadi laysat illa qadiha. Tapi ini ternyata bukan ilat yang bisa membuat hadis ini lemah. Kenapa? Karena Zaidah itu Ibnu Qudamah, seorang perawi yang thiqah tsabt. Di mana Zaidah bin Qudamah meriwayatkan secara mausul, bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Zaidah ini seorang yang thiqatun tsabt. Kalau thiqatun tsabt itu di atas thiqah saja, karena kan perawi yang thiqah itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang thiqah saja, dan di atas thiqah ada thiqatun tsabt. Berarti di atas orang yang thiqah. Artinya saking thiqahnya gitu loh. Nah, Zaidah bin Qudamah ini dia yang membawakan hadis ini secara mausul. Sehingga periwayatan yang mursal itu tidak bisa menjadi ilat untuk periwayatan yang mausul. Kenapa? Karena perawinya nih Zaidah bin Qudamah thiqatun tsabt.
Sehingga ziyadatul rawi athiqah, tambahan perawi yang thiqah dalam masalah keadaan seperti ini bisa diterima, kata beliau. Ya. Wala siyama wa anha an syaikhin akhar li Mansur ghairu syaikhihi fi riwayat Sufyan wa Israil an. Ya, terlebih juga ya, bahwasanya ia dari syekh yang lain, yaitu syekhnya Mansur dari syekhnya juga dalam riwayat Sufyan dan Israil darinya juga secara mausul, sehingga lebih menguatkan lagi periwayatan yang mausul. Ya. Dan juga disebutkan adanya syahid penguat dari hadis Abu Darda, di mana disebutkan tentang sebabnya. Kenapa Rasulullah mengucapkan kata-kata itu? Aku ridho ya terhadap apa yang ridho kepadanya Ibnu Ummi Abd. Di mana At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata, khataba Rasulullah SAW khutbatan khafifah. Rasulullah SAW pernah berkhutbah dengan khutbah yang ringan. Falamma faragha min khutbatihi qala ya Abu Bakrin qum fakhtub. Ya. Kemudian setelah selesai Rasulullah berkhutbah, Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, berdirilah dan berkhutbahlah." Faqassara duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Bakar pun berkhutbah, tapi lebih pendek dari khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha min khutbati, setelah Abu Bakar selesai berkhutbah, Rasulullah bersabda, "Ya Umar, qum fakhtub." Hai Umar, kamu berdiri khutbah. Faqama fa khataba fa qassara duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa duna Abi Bakrin. Maka kemudian Umar pun berdirilah, lalu ia berkhutbah dan lebih pendek daripada khutbahnya Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat adabnya ya. Abu Bakar enggak berani khutbahnya lebih panjang dari Rasulullah. Umar enggak berani lebih panjang khutbahnya dari Abu Bakar. Masya Allah ya, adab para sahabat itu. Falamma faragha min khutbatihi, setelah selesai berkhutbah, Rasulullah SAW bersabda, "Ya fulan, qum fakhtub." Hai fulan, ayo silakan berdiri khutbah. Tapi tidak disebutkan di sini siapa fulan tersebut, ya. Fasyaqqaqal qaul, lalu ia pun berkhutbah, kemudian ia pun memfasih-fasihkan lisannya. Ya, syaqqaqal qaul itu memfasih-fasihkan biar kelihatan fasih gitu loh. Faqala Rasulullah SAW, uskut aw ijlis, udah kamu diam aja atau duduk. Fa inna tashqiq minasyaitan, karena ya berkhutbah dengan cara memfasih-fasihkan lisan seperti itu dari setan, kata Rasulullah SAW. Nah, terkadang pengen ria, pengen dia puji. Ya. Wa inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara penjelasan ada yang ada yang bisa menyihir manusia. Artinya ada orang yang saking bagusnya dalam berceramah, orang jadi terkesima gitu, Pak. Ya. Menyihir. Wa qala Rasulullah bersabda, "Ya ibna ummi abdin, qum fakhtub." Lalu Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Ummi Abd, berdirilah dan berkhutbahlah." Faqama Ibnu Ummi Abdin fahamidallah wa athna alaih. Lalu berdirilah Ibnu Ummi Abd, lalu ia memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian ia berkata, "Ya ayuhan nas, innallaha azza wa jalla rabbuna wa innal islama dinuna wa innal qur'ana imamuna wa innal baita qiblatuna wa inna hadha nabiyyuna wa awma'a biyadihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Radina ma radiyallahu ta'ala lana wa rasuluh wa karihna ma karihallahu lana ta'ala lana wa rasuluh." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asaba ibnu abdin wa sadaq. Ya, raditu li ummati ma radiyalaha ibnu ummi abdin. Maka Ibnu Mas'ud pun berdiri dan berkata, dia memuji Allah dan menyanjungnya dan berkata, "Hai manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Rabb kita, dan Islam itu agama kita, dan Al-Quran adalah imam kita, dan Ka'bah itu kiblat kita, dan ini adalah Nabi kita." Kemudian beliau pun berisyarat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita ridha dengan apa yang Allah dan Rasulnya ridha.
dan kita membenci kepada apa yang Allah dan Rasulnya benci. Maka Nabi SAW bersabda, benar Ibnu Ummi Abd, benar Ibnu Ummi Abd, dan ia telah jujur. Aku telah ridha untuk umatku terhadap apa yang ridha kepadanya Ibnu Ummi Abd. Nah, ini sebab daripada Rasulullah mengucapkan demikian. Rijal perawinya thiqat, kecuali bahwasanya Ubaidullah bin Uthman bin Khuthaim ini tidak mendengar dari Abu Darda sehingga terputus. Namun ini menjadi syahid penguat dengan hadis yang tadi. Hadis ini ya akhal Islam kita ambil faidah. Yang pertama, keutamaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah. Di mana Rasulullah SAW sabda, aku ridha untuk umatku apa yang ridha kepadanya Ibnu Ummi Abd. Masya Allah, karena memang ceramahnya luar biasa Pak. Kalau kita perhatikan ya, para salafus saleh itu ceramahnya pendek tapi padat, berisi. Ya, Ibnu Mas'ud ceramahnya apa? Hai manusia, sesungguhnya Allah Rabb kami, Rabb kita. Ya, sesungguhnya Islam itu agama kita. Ya, dan sesungguhnya ini adalah Nabi kita. Maka kita ridho dengan apa yang Allah ridho dan Rasulnya, dan kita benci kepada apa yang Allah dan Rasulnya apa? Benci. Masya Allah. Dan Abdullah bin Mas'ud ini Pak ya, seorang sahabat yang kurus, tapi Masya Allah ya, disebutkan dalam hadis bahwa Ibnu Mas'ud ini naik pohon kurma. Rupanya para sahabat ketawa apa ngelihat Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena betisnya kecil. Saking kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud itu sampai para sahabat ketawa semuanya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Apa yang kalian tertawakan? Kata para sahabat, kami mau tertawakan betisnya Ibnu Mas'ud ya Rasulullah. Saking kecilnya itu Mas'ud. Kata Rasulullah, sesungguhnya betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Makanya ya, kita jangan merasa sedih kurus di dunia, yang penting berat timbangnya di akhirat Pak. Yang celaka itu udah kurus di dunia, kurus di akhirat. Iya. Nah, percuma antum badannya gede, amalannya dikit. Kata Rasulullah, di hari kiamat itu nanti akan dibawa seorang laki-laki yang sangat besar badannya. Pas ditimbang ternyata nggak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk, kata Rasulullah SAW. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa yakum. Hadis ini menunjukkan juga ya akhi, haramnya ceramah dengan gaya dibuat-buat biar orang itu pada senang, dengan cara difasih-fasihkan lisan begitu kan. Makanya tadi Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut apa? Qum, ayo berkhutbah. Fasyaqqaqal qaul, rupanya dia syaqqaqal qaul, artinya ucapannya itu dibagus-bagusin, difasih-fasihin gitu kan. Maka Rasulullah bersabda apa? Diam kamu, atau kamu duduk aja deh. Sesungguhnya tashqiqul lisan minasyaiton, kata Rasulullah. Ya, memfasih-fasihkan lisan itu termasuk dari apa? Setan. Jadi kalau kita berkhutbah ya udah seadanya aja lah. Ya. Walaupun tentu kita berusaha, kalau tujuannya untuk memahamkan orang supaya orang paham, nggak masalah. Tapi kalau tujuannya biar kelihatan dia hebat, dipuji orang, ini yang masalah ya akhi, azakallahu wa yakum. Makanya terkadang ada kontes dai gitu kan. Yang namanya kontes dai pasti tidak lepas dari tashqiqul qaul. Ya enggak Pak? Ya, membagus-baguskan, memfasih-fasihkan biar juara gitulah. Ya, sementara Rasulullah mengatakan tashqiqul qaul minasyaiton. Ya, memfasih-fasihkan ucapan biar kelihatan bagus, itu kata Rasulullah apa? Dari setan.
Makanya hati-hati ya, azakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar yang sangat memahami bagaimana beradab terhadap Rasulullah SAW. Lihat Abu Bakar ceramah, ternyata ceramahnya lebih pendek dari Rasulullah SAW. Abu Bakar nggak berani lebih panjang. Iya. Umar ceramah, ternyata Umar lebih pendek dari Abu Bakar radhiyallahu anhu arba. Demikianlah ya akhi azakumullah. Dulu para sahabat saling menghormati, yang lebih berilmu, yang lebih lebih kuat keilmuannya. Hadis 1226. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abu Amir Al-Bara. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Ja'far ibn Abi Thalibin malakan yatiru fil jannah ma'al malaikati bi janahain." Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ya. Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib ini bagaikan malaikat. Dia terbang di dalam surga bersama para malaikat dengan dua sayapnya. Iya. Hadis ini menunjukkan keutamaan Ja'far bin Abi Thalib ya akhwal Islam. Di mana Ja'far bin Abi Thalib, Rasulullah telah kabarkan bahwa ia di surga. Ia mempunyai dua sayap yang ia terbang di surga ke sana kemari, Masya Allah. Di mana Ja'far bin Abi Thalib meninggal di perang apa itu? Mu'tah. Yang waktu itu Rasulullah memberikan amanah kepada 3 panglima perang. Yang pertama Abdullah bin Rawahah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian yang ketiga siapa? Saya lupa. Rupanya 3-tiganya meninggal. Maka kemudian bendera diambil Khalid bin Walid. Ya, ketika terjadi perang itu Rasulullah di Madinah digambarkan oleh Allah, di mana Rasulullah bisa melihat langsung. Ini termasuk mukjizat Rasul. Kata Rasulullah, ya, menceritakan terbunuhlah Abdullah bin Rawahah, terbunuhlah Ja'far bin Abi Thalib, terbunuhlah fulan. Kemudian Rasulullah sabda, fa akhadha rayah sayfun min suyufillah. Lalu kemudian bendera pun diambil oleh salah satu pedang-pedang Allah. Siapa itu? Khalid ibn Walid. Maka beliau pun mengatur siasat. Ya. Dan subhanallah, dengan siasatnya Khalid bin Walid menang kaum muslim. Makanya Khalid bin Walid itu enggak pernah kalah ya, dalam perang manapun enggak pernah kalah beliau itu. Dan ajibnya ya, beliau itu ribuan perang yang beliau ikuti, saking ingin mati syahidnya. Tapi ternyata Khalid bin Walid meninggalnya di atas kasur. Iya. Nah tentu dengan niatnya dia menjadi mati syahid. Ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Tolong bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena telah datang kepada mereka sesuatu yang membuat mereka sibuk. Mereka sedang sedih, berkabung. Ya, makanya yang disuruh sama Rasul untuk buat makanan siapa? Tetangganya. Ya, ngirimin makanan buat keperluan mereka yang ditinggal mati, biar mereka itu tidak sibuk masak. Ya begitu ya akhwat Islam, enggak kayak sekarang. Ya, malah keluarganya yang suruh masak, suruh apa, yang datang dikasih makan, malah menyusahkan jadinya ya akhwat Islam. Hadis 1227. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ahmad, dari beberapa jalan, dari Abdullah bin Uthman bin Khuthaim, dari Sa'id bin Rashid, dari Ya'la bin Murrah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Husain minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husainan. Husain sibtun minal asbat."
Husain itu dariku dan aku dari Husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Husain itu termasuk sibat dari asbab. Hadis ini kata Tirmidzi hasan. Al-Hakim berkata sahihul isnad. Namun ya Sa'id bin Rashid ini tidak meriwayatkan darinya selain Ibnu Khuthaim tadi, dan tidak ada yang menganggapnya thiqah kecuali Ibnu Hibban. Bagaimana dikatakan sahih? Maksudnya begini Pak, jadi ya perawinya yang bernama Abdullah bin Uthman bin Sa'id bin Rashid ini seorang perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali siapa? Satu orang saja. Siapa itu? Abdullah bin Uthman bin Khuthaim. Dan dalam ilmu hadis, seorang perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang, itu dianggap perawi majhul ain. Tapi ia dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban. Tapi ingat, Ibnu Hibban kalau bersendirian dalam menthiqahkan perawi seperti ini nggak diterima. Kenapa? Karena Ibnu Hibban itu punya kebiasaan aneh yang menyelisih jumhur ulama. Dia suka menthiqahkan perawi majhul, Pak. Dengan alasan katanya seorang muslim itu pada asalnya thiqah. Maka seperti ini tidak diterima oleh para ulama. Sehingga ya, Sa'id bin Rashid ini tetap di dalam posisi dia sebagai perawi yang majhul ain. Dan perawi majhul ain itu Pak dhaif. Sehingga bagaimana akan dikatakan sahih? Perlu diketahui bahwa Imam Al-Hakim ini termasuk ulama yang sangat mutasahil, Pak. Sangat longgar sekali, mudah mensahihkan hadis. Bahkan terkadang hadis yang sangat lemah pun disahihkan juga oleh beliau. Makanya antum jangan tertipu oleh perkataan Al-Hakim ini sanad yang sahih misalnya. Jangan. Tidak bisa jadikan sandaran. Tasihnya Imam Al-Hakim itu tidak bisa jadikan sandaran, Pak. Iya. Oleh karena itu Al-Hafidz berkata tentang Sa'id bin Rashid ini makbul. Dan Abdullah bin Khuthaim bin Uthman bin Khuthaim ini saduq dari perawi Muslim. Dan ia pun juga ada sesuatu pada hafalannya. Oleh karena itu sebagian ulama menganggapnya lemah. Ya. Kemudian Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad, ia berkata haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsana Muawiyah bin Salih dari Rashid bin Sa'ad dari Ya'la bin Murrah. Ya. Berarti di sini ada mutabaat untuk siapa? Sa'id bin Rashid, di mana ia ada periwayatan Rashid bin Sa'ad dari Ya'la bin Murrah. Kemudian ya Syekh Albani berkata ini sanad yang jayyid karena Rashid bin Sa'ad ini thiqah dengan kesepakatan para ulama hadis. Dan yang di bawahnya semuanya perawi Sahih Bukhari. Ya. Sehingga hadis ini menjadi apa? Sahih. Terlebih hadis ini mempunyai syahid penguat diriwayatkan oleh Ja'far bin Lahiz bin Quraid bin Ma'di bin Rifa'ah, ya, dan Ma'di yaitu Abu Zam'ah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abu Lahiz bin Quraid bin Ma'di bin Rifa'ah dari ayahnya dari Abu Ramthah atau Rimthah secara marfu demikian. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir, dan ini sanadnya gelap. Tapi sanad yang sebelumnya sudah cukup karena sudah sahih. Hadis ini menunjukkan akhi keutamaan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Akhi, orang Syiah sangat mengagungkan Husain. Sampai-sampai mereka kalau talbiyah bukan labbaik Allahumma labbaik, tapi apa? Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Mereka gulu kepada Husain. Bahkan mensifati Husain melebihi kedudukan beliau sebagai manusia. Iya. Kita Ahlussunnah mencintai Husain.
Semua Ahlussunnah wal Jamaah wajib mencintai Hasan dan Husain. Makanya ya, kalau orang Syiah menuduh bahwasanya Ahlussunnah tidak mencintai Husain, ini dusta, akhi. Dusta. Justru kita Ahlussunnah wal Jamaah orang yang sangat mencintai Hasan dan Husain. Tapi kita mencintai mereka tidak dengan gulu, tidak mengkultuskan. Sementara orang-orang Syiah ya, cintanya kepada Ahlul Bait itu dusta, sebetulnya dusta. Hanya sebatas tameng saja. Untuk apa namanya? Ya, menutupi kerusakan akidah mereka itu. Mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka juga mengkafirkan para ummahatul mukminin, terutama Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sementara Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling Rasulullah cintai Aisyah. Ya. Sudah begitu ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Mereka juga berdusta atas nama Hasan dan Husain dan para ahlul bait. Makanya ya akhi, ya, yang paling lurus dalam mencintai ahlul bait siapa? Hasan Ahlussunnah wal Jamaah. Antum tahu orang-orang Syiah menuduh Wahabi itu enggak cinta ahlul bait. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu enggak cinta ahlul bait. Ini orang enggak paham. Apa dia tidak tahu bahwa di antara anak-anak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ada Hasan dan Husain? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya anak, dikasih nama Hasan dan Husain. Menunjukkan akan kecintaan mereka kepada ya. Di antara nama Umar bin Khattab sangat mencintai siapa? Hasan dan Husain. Semua sahabat Abu Bakar mencintai Hasan dan Husain. Semua ya akhal Islam azakumullah, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mencintai Hasan dan Husain. Maka dari itu ya akhi azakumullah, ini akidah yang kita yakini. Mencintai Husain itu wajib. Bahkan kita meyakini bahwa orang yang membenci Husain itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana dia membenci Husain sementara Rasulullah mewajibkan kita untuk mencintai siapa? Husain dan Hasan. Tapi bedanya kita dengan orang Syiah, pertama kita tidak mengkultuskan Husain. Yang kedua kita mencintai para sebuah sahabat seluruhnya. Ya. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih ya akhwat Islam azakumullah. Rasulullah sabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah, tidak akan sampai infak mereka 1 mud, tidak pula setengah mudnya para sahabat. InsyaAllah ya, ini Ahlussunnah wal Jamaah itu Masya Allah Pak, tengah-tengah antara siapa? Antara Khawarij dan Syiah. Khawarij mengkafirkan Ali, Syiah gulu berlebihan terhadap Ali. Ahlussunnah tengah-tengah. Ahlussunnah mencintai Ali tapi tidak gulu. Ya, wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat akhi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.